الآخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رضي الله عنه وعنكم من جميع المسلمين والmuslimat. Qala radhiyallahu anhu, adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul salawatullah alaihi wasallamuhu, maka yaitu 4 perkara yang tersebut di bawah ini, dan yang mustahil pada mereka itu yaitu lawanan 4 perkara ini. Nah, jadi bagi para rasul ini ada 4 sifat. Nah, ini sifat yang wajib ada pada semua para rasul. Nah, lawanannya yang mustahil, lawanannya 4 juga. Nah, adapun kena sifat yang harus bagi rasul itu 1. Nah, jadi 4 wajib tambah 4 yang mustahil, 8 tambah 1 yang jaiz atau yang harus terjadi 9. Nah, ini masuk di dalam syahadat yang kedua. Nah, jadi makna syahadat yang kedua, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul Allah atau utusan Allah Ta'ala. Nah, setiap rasul memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, batana, mustahil, ya kan? Lawanannya itu kidib, dusta, amanah itu khianat, kitman menyembunyikan, batanah itu baladah, itu bodoh, itu mustahil ya. Ya, setiap kata-kata Rasul Muhammad Rasulullah, ya kan? Nah, itu pasti memiliki 4 itu. Dan Nabi Rasul yang lain pun sama lah, memiliki yang 4 ini. Nah, tetapi perbedaannya ampun Nabi kita tuh paling sempurna ketimbang yang lain. Nah, cuma 4 ini dimiliki oleh semua Rasul, bukan Nabi Muhammad aja. Nah, yang pertama sidik, artinya benar. Nah, maka mustahil kidib artinya dusta. Nah, jadi benar-benar itu dalam segala hal lah, Nabi itu perkataannya benar, tidak ada dusta sedikit juga pun. Nah, perbuatannya pun benar. Benar itu kenalah sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala. Nah, sehingga Nabi SAW itu baik dalam perkara serius, jid, itu serius lah Nabi benar, maupun dalam perkara mizah-mizah itu bergaya, itu pun benar. Nah, jadi Nabi itu bisa juga bergaya, tapi selalu benar perkataannya. Kadang-kadang kita ini bergaya bahanu maulah-ulah mengarang-arang supaya lucu itu kan. Nabi itu kada lah. Nah, contoh Nabi itu bergaya, ada perempuan tua kan? Dalam riwayat bahkan ini mintuha Nabi seorang mengajar Nabi, orang tua kada masuk surga. Nah, itu kan. Nah, ini jenis contoh Nabi bergaya itu kan. Orang tua kada masuk surga. Lalu bingung, enong Tuhan ini lah ya, apa ada masuk surga? Nah, akhirnya dijelaskan, artinya bila orang tua itu masuk surga maka dianumakan lah. Jadi usia orang di surga itu rata-rata 33 tahun. Jadi biar umur 80, 90, 100 kan belum masuk surga ya jadi 33 tahun. Nah, kemudian ada lagi lah, orang datang kepada Nabi menunggangi onta. Nah, ujar Nabi, kenapa engkau menunggangi anak onta? Protes orangnya, kada ya, ini kada anaknya, wahai Rasulullah, induknya. Nah, ujar Nabi, tidak ada dari siapapun binatang termasuklah kecuali dia pasti anaknya. Nah, jadi artinya biar sudah tua tetap anak juga kan? Kita aja tua tetap ya anak mama juga, anak abah. Nah, itulah jenis-jenis Nabi itu bergaya model kayak itu.
Artinya kan bujur, model kayak Malabio lah bahasanya itu kan. Tapi bujur itu tidak cuma orang sepintas model kayak ya itu tadi model kayak salah, tapi ditelusuri ternyata memang benar seperti itu kan. Nah sehingga dikatakan wa yumazihul ashaba haqqa mizazihi. Nabi itu menggayai sahabat tetapi dengan bergaya yang benar, tidak ada dusta di dalamnya. Nah kita adalah sebagai umat ini diwajibkan untuk mengikuti ya kan, atau meniru sifat-sifat para rasul ini. Nah meskipun kita tidak akan pernah sesempurna mereka lah dalam memiliki sifat itu, nah tapi kita diwajibkan untuk mengikuti sifat-sifat mereka yang baik ini, yaitu sidik. Itu diantaranya. Nah maka kita tidak boleh dusta kan, dalam berkata, harus benar. Nah bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalul abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba innallahi siddiqan wa iyyakum wal kidba bainal kidba yahdi ilal bujur wa innal bujur yahdi ilan nar wa la yazalul abdu yakdzibu wa yataharra al kidba hatta yuktaba innallahi kadzaban. Nah ujar Nabi, hendaklah kalian itu bersifat sidik, jujurlah, benar dalam berkata. Kenapa? Karena kebenaran dan kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengantarkan kalian ke surga. Nah maka apabila seseorang selalu benar dan jujur dan menjaga kejujuran itulah, ini jadi prinsip kehendak berdusta, nah maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai siddiqan. Nah kalau sudah siddiqan ini makamnya di bawah Nabi aja lah, ini makam sangat tinggi. Ini yang lebih dari itu cuma para Nabi dan Rasul aja lah. Nah, ini luar biasa orang menjaga kejujuran. Nah cuma kejujuran itu kena ada tingkatannya lah, ada di lidah, ada di hati gitu. Kejujuran. Maka kejujuran hati itu ya paling kada adalah ketika kita menjaga hal-hal yang baik pada zahir kita ini, maka paling kada hati itu sama lawan yang di zahir ini lah, atau kalau bisa hatinya lebih baik. Kalau Nabi itu doanya Allahumma ja'al sirri khairan min alaniyati, ya Allah jadikanlah apa yang dalam hatiku ini lebih baik daripada apa yang di luar. Nah ini minimal sama adalah Nabi lah yang di hati ini ya, lebih buruk dari yang di luar. Berarti kita kada jujur, dan itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Nah jadi lazimi oleh kalian sifat sidik benar, karena sidik itu akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengantarkan kalian ke surga. Maka apabila seorang hamba benar jujurlah dalam berkata dan menjaga kejujuran itu, maka dia akan tercatat di sisi Allah sebagai siddiqan, orang yang sangat benar, sangat jujur. Nah itu istilah siddiqan. Nah, kalau di Quran itu wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi siddiqin itu sebutannya sesudah nabiyyin. Dan ulama ahli tafsir mengatakan urutan itu memang urutan derajat manusia di sisi Allah sesuai dengan sebutan dalam urutan di Quran ini. Jadi yang paling tinggi derajat manusia itu nabiyyin. Nah meskipun di kalangan sesama nabi ini pun berbeda-beda ya, ada para nabi itu yang merangkap menjadi rasul, maka ini lebih tinggi martabatnya ketimbang nabi haja.
setiap rasul pasti merangkap jadi nabi. Nabi belum tentu jadi rasul, gitu kan? Nah, kemudian di antara para rasul itu lagi ada yang bergelar ulul azmi. Nah, maka ini lebih tinggi derajatnya ketimbang yang kada bergelar ulul azmi. Nah, tetapi secara umum lah para nabi itu ada derajat tertinggi, ya, di sisi Allah Ta'ala. Nah, di bawah para nabi itu siddiqin, ya. Nah, siddiqin ini wali-wali Allah Ta'ala. Jadi setiap siddiqin itu pasti wali. Wali belum tentu mencapai derajat siddiqin, karena siddiqin ini derajat kewalian paling tinggi lah. Nah, ini siddiqin ini kalau derajat wali itu para wali-wali kutub itu lah, itu orang-orang siddiqin. Nah, atau ada juga di bawah wali kutub itulah, nah itu yang sampai mencapai derajat siddiqin. Tapi rata-rata ini wali besar. Nah, kemudian di bawahnya lagi wasyuhada. Nah, orang-orang syuhada, orang-orang syahid. Nah, syuhada itu mencapai syuhada itu orang yang pertama niat dan tujuan hidupnya itu adalah untuk memperjuangkan agama. Ya, nah sehingga kalau dia dalam perjuangan itu mati, maka dia mati syahid ngarannya. Nah, meskipun kita matinya bukan di medan perang lah. Nah, syahid itu dibagi, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Nah, kalau orang mati di medan perang itu niatnya untuk membela agama Allah Ta'ala, maka dia syahid dunia akhirat. Nah, tapi kalau niatnya cuma urusan keduniaan supaya dapat harta ghanimah dan sebagainya, nah maka dia disebut syahid dunia. Dia tidak mempunyai kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Nah, kalau orang mati bukan di medan perang tapi dalam rangka memperjuangkan agama, adalah misalnya seorang ulama, dia berjuang untuk agama, niatnya dia akan menyebarkan ajaran agama itu sampai kapanpun, sampai akhir hayatnya, maka ketika ia mati maka syahid, tapi syahidnya syahid akhirat. Nah, atau seorang yang kada alim lah, tapi dia niat menuntut ilmu seumur hidupnya. Nah, andai kata dia mati lah, maka matinya pun mati syahid, syahid akhirat tapinya. Nah, wassalihin yang keempat itu derajat orang-orang saleh. Saleh itu artinya orang yang bisa menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, nah, seperti ibadah-ibadah yang wajib, sembahyang, puasa lah, yang wajib itu. Nah, kemudian dia pun bisa menunaikan hak sesama makhluk. Jadi kalau orang lawan Allah Ta'ala aja beres, tapi lawan makhluk pada beres, itu belum mencapai derajat saleh. Nah, atau lawan makhluk baik benar orang ini, tidak ada semua orang memujinya, ketujuh lawannya, tapi lawan Allah bermasalah. Artinya hak Allah tiada ditunaikan, maka dia pun belum mencapai derajat saleh. Karena definisi saleh itu man adda huquqallah wa huquqa ibadillah, orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Jadi kedua-duanya hablum minallah dan hablum minan nas, nah itu dilaksanakan baru dikatakan orang itu saleh. Nah, jadi itu tadi lah. Jadi lazimi itu biar kita jangan terpisah lah kalian tuh dari sidik, daripada sifat benar dan jujur.
Nah sebaliknya wa iyyakum wal kidba, hati-hati kalian jangan sampai berdusta, ujar Nabi. Kenapa? Fa innal kidba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa kalian kepada kejahatan, hal-hal yang jahat, itulah. Dan kejahatan itu, ujar Nabi, akan mengantarkan kalian ke neraka. Maka apabila ada seorang berdusta dan ia selalu berdusta, nah ini kata awal kata berdusta, ini kepatuhan sudah. Nah ini makanya urusan perbuatan-perbuatan yang kada baik itu jangan dimulai lah. Kenapa? Karena satu kemaksiatan itu tajuru ila maksiatin ukhra, dia akan menarik kepada kemaksiatan yang lain. Jadi jangan dimulai karena terbiasa. Nah berdusta kayak itu juga, orang bila sudah memulai berdusta sekali, nah itu nyanyat berdusta kena. Nah jadi hati-hati jar Nabi, jangan sampai berdusta, karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan atau dosa-dosa yang lain, dan dosa-dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Dan apabila seorang berdusta dan terbiasa berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai akhirnya dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat pendusta. Nah ini kalau sudah catatannya di sisi Allah itu kada kawa dibuang-buang lagi. Nah maka dalam sejarah lah, orang yang selalu berdusta itu Dajjal. Karena mana Dajjal itu pendusta, karena dia memang sejak kalah berdusta aja terus gawian. Nah sampai dia diberi istidraj oleh Allah, lanjuran oleh Allah, diberi keistimewaan. Karena di akhir zaman itu lah orang yang paling sakti itu Dajjal. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kesaktian Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi pun tidak sanggup menghadapi Dajjal ini. Makanya Nabi Isa diturunkan oleh Allah untuk membantu Imam Mahdi kena membasmi Dajjal. Karena Imam Mahdi kewalahan. Karena Dajjal itu lah memang nanti tubuhnya itu besar lah, itu tingginya kurang lebih 30 meter, 60 hasta. Itu Dajjal itu kena nah, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian dia diberi keistimewaan, tangan kanannya itu bisa panjang, bisa berpanjang. Jadi dalam riwayat Dajjal itu nanti dia akan duduk di istana itu di atas gunung lah, digambarkan istananya itu nanti di Madinah, cuman di luar tanah haram Madinah. Nah tanda-tandanya itu gunung yang ada istana di atasnya itu, di bawahnya itu mengandung tambang garam uyah. Nah, sekarang nih di Madinah sudah dibangun lah di atas gunung itu istana lah, di bawahnya tambang uyah. Itu sudah ada bangunan istananya, cuma yang membangun raja sekarang lah. Nah entahkah itu nanti diambil alih kekuasaannya oleh Dajjal, dijadikannya sebagai istana, wallahu alam. Cuma yang jelas seperti itu gitu. Nah Dajjal ini duduk aja, Madinah itu kan jauh dari laut. Nah tapi dalam riwayat Dajjal itu dengan kesaktian yang dimilikinya, tangan kanannya itu bisa panjang sehingga inya mencari makanan tuh menangkap iwak di laut. Cuma duduk aja di sana di gunungnya itu, dia bisa dapat iwak di lautan dengan tangan kanannya begalau ya, dan tangan kanan. Kemudian cara inya memasak iwak itu, tangannya dipanjangkan, iwak tadi diparakakan ke matahari sehingga masak. Nah, panggang ayam panggang jadinya itulah gambaran tentang Dajjal. Jadi kesaktiannya luar biasa. Nah tetapi ya dia kewalahan karena tidak sanggup menghadapi Nabi Isa.
Karena Nabi Isa diriwayatkan itu memakai tongkatnya Nabi Musa. Nabi Isa memakai tongkat Nabi Musa lah, dan dengan tongkat itulah Nabi Isa nanti berhasil membunuh Dajjal. Dalam riwayat Nabi Isa itu akan memukul Dajjal dengan tongkat itu lah. Nah, ini saking tingginya Dajjal ini, Nabi Isa itu meluncat memukul itu lah, ya karena pukul alinya aja. Tapi mati. Nah, kenapa pertanyaan gak ada Nabi Musa aja langsung nang apa? Nah, kalau Nabi Musa kan memang terkenal orang kuat gitu kan. Nah, ini dikarenakan memang Nabi Isa lah orang yang ditakdirkan Allah untuk membunuh Dajjal, karena Dajjal itu murid Nabi Isa. Yahuda ngarannya dalam apa? Cuma orang barat itu apa ngarannya? Dajjal ini Yudais apa? Nah, Yudais itu murid Nabi Isa lah, itu lidahnya orang apa? Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab Yahuda. Nah, itu nang menjadi Dajjal, nang disalib. Itulah Dajjal lah. Dalam keyakinan kita umat Islam, kalau orang Kristen kan yang disalib itu Nabi Isa lah. Tapi dalam keyakinan kita yang disalib itu bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Yang disalib itu ya murid Nabi Isa yang berkhianat. Kan orang merencanakan hendak membunuh Nabi Isa, lalu dikepunglah rumah di mana Nabi Isa itu berada. Nah, sekalinya dikepung itu lawas benar kada keluarnya. Orang Arab itulah dia punya tradisi kada boleh membunuh orang di dalam rumah. Ini menunggu orang tuh keluar nyar dibunuhnya. Nah, itu tradisinya. Cuma karena Nabi Isa ini kan lawas benar kada keluar itu. Lalu disuruhlah salah seorang mereka itu untuk masuk memeriksa di dalamnya adalah yang disuruhnya murid ini yang berkhianat ini, yang Yudais itu tadi dalam bahasa apa? Kali masuk periksa Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Nah, kada ada orang, dia tidak menemukan ada orang di dalam rumah itu. Tapi lawas benar periksa-periksa, ya kan? Tanpa disadari Allah Ta'ala merubah rupa si Yudais ini lah, itu dirubah oleh Allah Ta'ala persis seperti Nabi Isa. Lalu nang di luar ini menghadangi kalawasan gak ada keluar-luar aja sekong ini lah, masukkan mereka melihat di dalam itu ada persis Nabi Isa yang mereka mengira memang Nabi Isa itu. Lalu ditangkaplah, disalib, ya dia hendak di tiang salib itu. Nah, dibunuh, ini matanya dicucuk lawan tombak. Nah, makanya Dajjal itu matanya sebelah itu lah. Nah, cuma maka mereka pecah lah. Ada yang mengatakan pendapat mereka yang dibunuh itulah Isa, Nabi Isa. Yang dibunuh ini Nabi Isa, karena mereka memastikan memang Nabi Isa ada di rumah itulah. Bunuh. Nah, tapi sebagian protes. Kalau Isa yang dibunuh, mana kawan kita? Si Yudais yang disuruh masuk itu mana? Nah, maka wallahu a'lam apakah ini entah kebetulan atau apalah. Ulun pernah dapat penjelasan dari seorang Kristen itu kan ada Katolik. Katolik itu dalam bahasa Arab qatala yaqtulu, itu yang meyakini Nabi Isa yang terbunuh. Tapi ada Protestan. Nah, ini entah bahasanya sebahagian protes. Artinya itu kalau Nabi Isa yang dibunuh mana kawan kitanya, logikanya seperti itu. Nah, maka Protestan itu tidak meyakini bahwa Isa yang dibunuh.
Wallahu alam. Nah ini ulun kada mendalami juga itu, cuma ulun pernah dapat penjelasan seorang seperti itu. Nah, ini dari orang Kristen juga asalnya. Ini dulu ada orang Kristen ini lah masuk Islam mualaf gitu. Nah ulun takuni dari Kristen apa aja ulun, Katolik atau apa, Protestan. Ujarnya dari Protestan. Ulun takuni apa sekarang perbedaannya Katolik Protestan tuh, ya itu tadi penjelasannya, menyebut dosa itu berarti luput juga, nggak tahu dari situ aja dapat informasi tentang itu adalah. Nah cuma protes itu bahasa apa? Apa bahasa asing atau bahasa Indonesia? Asal-asalnya ya. Kan orang Indonesia itu banyak memakai bahasa asing. Nah, ulun nggak tahu ini bahasanya. Cuma kalau Katolik itu dari bahasa Arab. Ya kata layak tulu, nah itu maknanya membunuh. Cuma kalau protes itu bukan dari bahasa Arab, cuma dari bahasa apa asalnya nggak tahu. Kan kita protes ya, bahasa kita jadinya asal usulnya itu maksud ulun ini dari bahasa apa. Biasanya di almanak kan ada tanggal-tanggal libur, diantaranya kenaikan Isa Al-Masih ya. Nah itu tuh ampun siapa? Itu ampun kita orang Islam atau orang Nasrani gitu. Wallahu alam. Cuma yang meyakini Nabi Isa itu diangkat ke langit itu kan kita. Nah, jadi kalau Kristen itu lah dari Katolik itu mereka meyakini yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Nah, tetapi dari pihak yang lain ya mereka meyakini bukan, tapi kadang memastikan siapa yang dibunuh itu. Nah cuma kalau kita pasti yang dibunuh itu ya itu tadi itulah si Yahuda atau Yudais itu tadi lah. Nah ini bukan Nabi Isa, karena ayat Quran jelas lah menjelaskan bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Kalau yang dibunuh itu wa ma qataluhu bal syubbiha lahum. Mereka tiadalah membunuh Isa, tetapi yang dibunuh itu orang yang diserupakan oleh Allah Ta'ala. Itu ayat Qurannya jelas adalah bagi kita kan. Nah cuma ya itu tadi lah si Dajjal ini gawiannya berdusta aja. Nah sampai ketika dia menjadi fitnah terbesar di akhir zaman, dia selalu berdusta. Nah termasuk dustanya itu ketika dia mengaku jadi Tuhan. Dan ini ujian besar karena bagi umat Islam terutama lah. Nah kenapa? Karena Dajjal ini dia mengaku jadi Tuhan dan diberi keistimewaan oleh Allah yang memberi, tapi ini bentuknya bukan mukjizat, bukan karamat, tapi istidraj, ngaranya lanjuran lah dari Allah Ta'ala. Nah itu tadi ketika dia mengaku jadi Tuhan, dia membuktikan kesaktiannya lah kalau boleh disebut seperti itu. Nah kesaktian Dajjal itu? Nah Dajjal itu kalau memerintah sesuatu, maka semua sesuatu yang diperintahnya itu akan tunduk kepadanya, termasuk angin. Nah jadi kalau Dajjal itu misalnya angin itu berhembus dari timur ke barat misalnya lah, diperintahnya balik biarnya, maka dalam seketika angin itu akan berubah arah. Nah atau kena banyu, itu ya banyu mengalir misalnya kan dari hulu ke hilir gitu kan, bahasa kita kan hulu hilir gitu. Nah kalau Dajjal memerintahkan banyu itu balik arah, maka dalam seketika dia berbalik arah. Inilah kesaktian Dajjal. Jadi untuk mempengaruhi orang-orang agar mempercayainya sebagai Tuhan. Nah lalu fitnah besarnya lagi, ujian besarnya ketika Dajjal itu nanti menemui semua orang ketemu dengan Dajjal ini ialah kecuali orang-orang
yang berada di tanah haram Mekah dan Madinah. Itu memang dilindungi karena setiap sudut dari tanah haram itu dijaga oleh malaikat. Dajjal tidak bisa masuk. Nah, selain daripada itu tidak ada satu jengkal tanah juga pun kecuali pasti pernah diinjak oleh Dajjal, termasuk wadah kita. Nah, fitnahnya itu ketika Dajjal itu ketemu kepada siapapun lah, maka dia mengaku jadi Tuhan. Lalu pengakuannya jadi Tuhan itu karena ada setiap manusia itu punya malaikat pencatat amal kanan kiri itu kan, rakib atid itulah. Nah, lalu ketika Dajjal mengaku jadi Tuhan, ujar malaikat yang di kanan ini dusta. Tapi kita kada mendengar panderan malaikat nang mendustakan Dajjal nang mengaku jadi Tuhan itu kita kada mendengar. Lalu ujar malaikat nang sebelah kiri kita, benar. Maksudnya ini benar ujar nang malaikat nang ini nang kanan bahwa Dajjal itu dusta. Cuma masalahnya kita kada mendengar panderan nang kanan, nang kita dengar panderan nang kiri itu mendengar kita. Dikira oleh kita malaikat nang kiri ini membujurakan panderan Dajjal. Paham lah biar nandanya. Nah, ini anggap 3 orang, nih kan sedajjal lah, ada malaikat apa? Malaikat rakib, malaikat atid gitu. Jadi ujar Dajjal, aku nih Tuhan. Ujar malaikat rakib, dusta. Ujar malaikat atid, benar. Maksudnya benar itu benar ujar si rakib ini bahwa Dajjal itu dusta. Tapi kita ada mendengar panderan malaikat nang rakib ini lah. Nang rakib ini mendustakan Dajjal itu ada mendengar kita. Yang kita dengar panderan malaikat atid ini yang membenarkan, cuma dia sebenarnya tidak membenarkan Dajjal tapi menguatkan si rakib ini bahwa Dajjal itu dusta. Tapi karena kita ada mendengar ini dikira lah si rakib si atid ini membenarkan Dajjal. Nah, inilah fitnah besar. Nah, paham kira-kira anunya ini lah. Nah, sehingga orang-orang yang makanya belajar tauhid ini sangat penting lah. Orang yang kada belajar tauhid tentang Allah Ta'ala dia akan tertipu. Tapi orang yang belajar tauhid dan dia meyakini apa yang dipelajarinya, dia tidak akan percaya dengan Dajjal. Kenapa? Karena dalam pelajaran tauhid lah Allah Ta'ala itu maha sempurna, memiliki sifat kesempurnaan, maha suci dari kekurangan. Itu satu poinnya. Sementara Dajjal ini lah, jangankan standar orang menjadi Tuhan, standar jadi makhluk aja dia punya kekurangan karena matanya sebelah itu picak gitu. Nah, sebagai makhluk aja dia punya kekurangan sudah. Meskipun di sisi lain dia punya kesaktian, kan? Nah, sehingga Imam Ghazali adalah membahas tentang itu. Jangankan ujar sidin orang buta atau picak itu menjadi Tuhan lah, menjadi pembakal kan orang boleh. Itu kata-kata Imam Ghazali, cuma bahasanya bahasa Arab kan. Menjadi pembakal kan pajangan buta boleh orang memilih. Artinya karena memang itu secara fisik kurang kan. Nah, di dalam tauhid itu kan ada mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Jadi sama mirip-mirip dengan makhluk itu ya jelas lain Tuhan sudah habis saja. Nah, ini bayangkanlah apa beratnya ujian keimanan di akhir zaman orang-orang yang ketemu lawan Dajjal. Maka di saat itu memang kondisi umat Islam ini ya banyak ngarannya aja Islam, ya Islam KTP lah. Mereka sudah jauh dari pengetahuan tentang Islam, itulah sudah jauh dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ditambah
fitnah ujian semacam itu lah, nah maka kemungkinan besarnya banyak yang tertipu. Nah maka memang dalam disebutkan lah bahwa pengikut Dajjal itu kena itu banyak benar. Dajjal ini berjalan di semua penjuru dunia, adalah semua dilewatinya kecuali tadi tanah haram Mekah dan Madinah. Dan ini banyak benar dapat pengikut, ya ibarat lewat di Merabahan, banyak benar bersambung aja anunya tuh. Apa jamaah rombongannya adalah itu bersambung, dan rata-rata lah dalam disebutkan Dajjal itu menarik perhatian orang-orang untuk mengikutinya. Di samping dia punya kesaktian, nah dia tahu lah kelemahan manusia itu senang dengan musik. Nah sehingga Dajjal ini rombongannya sambil memainkan musik lah, saking apa musiknya ini raminya, dikatakan sampai-sampai orang nang beranak hanyar beranak itulah, itu dia meninggalkan anaknya tempat tidurnya, lari untuk mengejar rombongan apa Dajjal ini, saking raminya musiknya. Nah tentu rame itu kan bagi orang yang memang hobinya di sana. Nggak ada hobi itu biar kayak apa. Nah makanya hati-hati lah, jangan pinang ketujuh minang dangdut harus nih kalau wa tada'u kullu murdi'atin amma arda'at lah. Nah, itu meninggalkanlah perempuan-perempuan yang menyusui anaknya, itu akan anak yang disusuinya itu ditinggalkannya, dia lari mengejar itu. Nah maka pinan di akhir zaman ini dasar banyak benar nang ketujuh lawan. Buktinya lampangan 5 Desember itu, nah ini ustadz yang terkenal tapi hibak mbahnya yang main itu ada muat. Berarti hobi manusia ini sudah lebih cenderung ke sana, kan? Nah jadi untuk mengantisipasinya bagaimana agar kita terbebas lah dari fitnah Dajjal, itu diantaranya ya setiap sembahyang habis tasyahud akhir itu kan ada doa lah, memohon perlindungan kepada Allah wa min fitnatil masihid Dajjal. Itu diantaranya. Nah cuma yang pokoknya sama sekali tadi tauhid itu dimantapkan lah. Nah yang kedua itu doa. Nah kemudian yang ketiga dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang terhindar dari fitnah Dajjal itu adalah orang yang hafal suratul kahfi. Surah Al-Kahfi itu, jadi ya Dajjal tidak akan bisa memperdaya dia lah, atau sekurangnya mengatakan hafal ini 10 ayat pertama. Ada riwayat 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi itu barang yang dihafal, mengadakan hafal sahabat sesurahan. Itu usaha kita untuk bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini taruhannya iman hilang lah, karena orang percaya lawan Dajjal ya otomatis dia langsung murtad. Cuma tadi ulun ada di YouTube itu lah, ini seorang pendeta berupaya hendak memurtadkan bebinian bejual limau kalau ada salah. Sadangnya membujuk inilah, ujarnya ini bukan masalah agama. Ya bahasa kita ikam kada apa-apa, kada pindah agama tetap Islam, baca Yasin kan baca apa sesudah ini kada masalah. Yang penting ikam percaya bahwa Yesus atau bila kada hendak menyambat Yesus Isa Al-Masih itu turun ke dunia sebagai juru penyelamat. Jadi orang-orang yang banyak dosa itu, semua orang berdosa itu ditebus dosanya oleh Isa Al-Masih. Nah itu aja percaya. Bebinian ini orangnya sebenarnya tapi pintar, cuma maunya kalah benar pendeta ini. Ada tadi ulun siang tadi menonton YouTube itu koreng ada juga, tapi itulah gambaran orang meskipun orang awam lah, tapi dia kuat dengan keyakinannya dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Nya logika mereka itu mempercayai lah, kalau manusia itu memang tidak ada yang bersih
dari dosa. Satu-satunya orang yang bersih dari dosa itu Yesus. Ya, tapi Yesus ini berkorban untuk menebus dosa-dosa orang banyak. Nah logikanya kalau orang berbuat baik itu kan janjinya surga, tapi kalau dosa masuk neraka. Nah jadi orang Islam ini ya semua pasti berdosa, pernah berdosa. Berarti andai kata masuk surga juga ujarnya karena dosa masuk neraka dulu kan, hanya masuk surga. Mana bagusnya ujarnya lawan langsung masuk surga. Nah itu loh pintar benernya bola adalah karena apa? Kalau Yesus orang yang berdosa, dosanya ditebus oleh Yesus sehingga dia tidak berdosa. Di akhirat kita langsungnya masuk surga, kada masuk neraka dulu. Hanya binian tapi pintar aja, cumanya tetap mengaras. Gede akonnya. Ya orang nang alim jawabannya, ya mun ada jelas saya akun. Amunnya ada dan bujur. Nah masalahnya bagian ikamnya meyakini itu kan. Nah itu kisah Dajjal. Jadi Dajjal itu maknanya Dajjal itu kadzab, pendusta besar. Itu makna Dajjal. Nah kemudian yang kedua, nah, sifat para rasul. Semua rasul memiliki sifat ini amanah. Artinya kepercayaan. Maka mustahil khianat, artinya tiada amanah. Nah jadi amanah itu, ini amanah ini ada dua. Nah, amanah dari Allah sebagai Tuhan, ada amanah sesama manusia. Nah jadi kedua-duanya inilah amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia itu dimiliki oleh para rasul. Jadi para rasul itu tidak ada yang bersifat khianat, lawanan amanah ini khianat. Nah maka di Quran itu ada himbauan, perintah lah, atau larangan kita berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian khianat kepada Allah atau khianat kepada Rasul atau khianat terhadap sesama kalian. Jadi dilarang. Berarti kalau dilarang khianat, disuruh kita nih amanah. Dan amanah ini memang hal berat sebenarnya yang sudah sebelumnya ditawarkan Allah kepada gunung-gunung, kepada langit, bumi dan gunung-gunung itu, tapi mereka semua enggan itu pada mau. Kenapa? Amanah itu meskipun dijanjikanlah hal mulia bagi orang yang bisa menunaikannya dengan baik, tetapi resikonya bila kada, nah ini mereka akan menerima ancaman siksa. Makanya gunung-gunung langit, bumi, gunung itu kada mau ambil resiko itulah. Di Quran inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami menawarkan amanah itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka semua enggan untuk menerima itu. Wa ashfaqna minha, dan mereka takut menanggung resikonya. Wa hamalahal insan, tiba-tiba manusia yang mau menerima amanah itu, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang pertama. Nah gara-gara manusia ini mau menerima amanah, maka manusia sudah dicap oleh Allah innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim terhadap dirinya sendiri, jahula sangat bodoh. Bodoh itu jadi kita kada tahu lagi resiko amanah itu apa. Karena amanah itu terhadap Allah dia menerima perintah. Perintahnya ada nang wajib, ada nang sunat. Nang wajib itu harus dikerjakan. Meskipun janji Allah sangat
besar terhadap orang yang mau mengerjakan perintah Allah, tapi resikonya bila kada itu kan ada ancaman siksanya. Nah, orang yang tidak menerima amanah itu lah, meskipun mereka tidak dijanjikan hal yang baik yang mulia untuk mereka, tapi yang jelas mereka tidak beresiko. Seperti binatang itu tidak menerima amanah dari Allah, ya, mereka tidak akan masuk surga binatang itu, tapi mereka pun tidak masuk neraka. Nah, kalau manusia bisa melaksanakan amanah adalah mereka akan dijanjikan surga, tapi bila kada akan masuk neraka. Nah, manusia nang hakun ambil resiko. Jadi tabiat manusia itu memang bahasa apa adalah wani ambil resiko. Cuma prinsipnya bila kada wani ambil resiko tidak akan maju. Nah, itu memang benar lah. Nah, ada amanah terhadap sesama makhluk. Nah, amanah terhadap sesama makhluk itulah apa yang menjadi tugas, kesimpulannya nih, apa yang menjadi tugas kita dan kita hakuni, itu amanah. Maka di ABRI itu di mana? Sebenarnya itu ada tulisan para kliang anggang ke sana sedikit. Tugas adalah amanah. Itu benar lah. Tugas adalah amanah. Nah, artinya ketika dia beri tugas ini, bila kada menggawi sesuai dengan itu, berarti dia khianat. Nah, jadi kita nang mahakuni itu kan diberi tugas ini mahakuni, berarti kita harus melaksanakan seperti itu. Nah, lalu amanah itulah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini amanah terhadap sesama. Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah itu kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Nah, jadi sehingga banyak jenis amanah ini, kena misalnya lah orang berpesan kepada kita, minta sampaikan salam kepada si fulan, kita mengakuri, maka itu jadi amanah. Bila kita kada menyampaikan, kita dosa. Nah, makanya ini pikir-pikir dulu lah, kawa kada menyampaikan membacakan kada kawa, jangan diakuri. Nah, ujar orang misalnya kena kirim salam lah lawan si anu, nah paling kada kita ucapkan insyaallah, jangan iya kena aku sampaikan, ya pas kada disampaikan dosa, karena itu amanah. Itu contoh ya. Dan menyampaikan pun kena lah nang menerima penyampaian kiriman salam amanah itu tuh wajib menyahut. Itu ini kada tahu dihukum. Menjar orang menyampaikan si anu kirim salam lawan ikam ya, oh ya apa aja, ingat saja nyelon aku lah. Nah, itu sahutannya. Orang sahutannya bila orang berkirim salam adalah wa alaika wa alaihis salam. Sahutannya itu alaika atasmu yang menyampaikan, wa alaihi dan atas orang yang berkirim assalam, ini barasan salam dariku, dan itu hukumnya wajib. Ini bila nang menyampaikan lelakian wa alaika, nang berkirim lelakian dia wa alaika wa alaihis salam. Bila nang menyampaikan babinian, nang berkirim lelakian wa alaiki wa alaihis salam. Bila nang menyampaikan lelakian, nang berkirim babinian wa alaika wa alaihas salam. Bila nang menyampaikan babinian, nang berkirim babinian juga wa alaiki wa alaihas salam. Nah, makanya belajar di pesantren Damir. Nah, juga menyangka tapi paham yo itu aja wa alaika wa alaihis salam sudah. Ditakoni malaikat ini orang nggak bisa belajar nahu itu aja sudah. Hah? Ini harus keduanya lah. Waalaikum wa alaihis salam bisa juga, tapi harus keduanya, jangan waalaikumsalam gitu. Ada mau lah maka waalaikumsalam itu berarti menyahuti nang menyampaikan aja lah. Nah, sementara kita menyahuti nang berkirim itu wajib.
Lawan mengatakan alif lamnya lah, jadi wa alaika wa alaihis salam, atau kalau menyahut biasa wa alaikumus salam, jangan wa alaikum salam. Ini salah nah. Maka jadi antara wali-wali Allah Ta'ala itu ada yang kada mau memberi salam. Ditakuni orang kenapa? Bukankah memberi salam sunnah Nabi? Bujur jadiin sunnah Nabi, tapi kasih sayang terhadap hamba Allah itu pun sunnah Nabi. Kenapa? Karena ketika aku memberi salam, banyak orang yang salah dalam menyahut, jadinya dosa baginya. Nah itu salah satu kesalahan itu sahutannya waalaikumsalam. Nah kadang-kadang pendengar udun ini nang ustadz sudah kayak itu juga. Ini rumus nahunya itu di mana? Hah? Nya Qur'annya itu lah wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan penghormatan Islam yaitu salam lah, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau sekurangnya yang sama. Jadi maksudnya salam itu disahuti dengan sahutan yang lebih baik, lebih panjang dari yang memberi salam atau sekurangnya sama. Namun ini kurang, sahutannya ini kurang pada yang memberi salam pertama, itu berarti belum gugur lagi kewajiban, dia masih dosa lah. Karena memberi salam itu hukumnya sunat, menyahut salam itu hukumnya wajib. Tapi pahalanya lebih besar nang sunat, nang memulai beri salam lebih besar pahalanya ketimbang nang menyahut lah. Meskipun hukumnya nang memberi salam sunat, nang menyahut wajib. Nah jadi aturan Quran itu sudah ada bahwa menyahut salam itu sekurangnya sama atau kalau bisa lebih baik. Nah jadi misalnya kalau orang beri salam assalamualaikum sampai situ aja, nah sahutannya waalaikumsalam. Lebih baik sahutnya waalaikumsalam warahmatullah, ya kan? Atau wabarakatuh tambahi lagi lah. Nah kalau orang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah sahutannya sekurang-kurangnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tambahi waridwanu, lebih baik. Nah cuma ingatlah, ini pun orang assalamualaikum kan ada alif lamnya, assalamualaikum tuh ada alif lamnya lah. Amun kita menyahut waalaikum salam, salamnya tidak ada alif lamnya. Ini kalimat pakai alif lam lawan kadaba alif lam itu dalam tata bahasa Arab lah itu maknanya berbeda. Kalau assalamualaikum alif lamnya itu lil kamal, salam yang sempurna, keselamatan, kesejahteraan yang sempurna atasmu, itu doanya kalau diterjemahkan secara naun lah. Nah kita menyahut waalaikumsalam misalnya, maka sahutan kita dan atasmu pun salam yang biasa-biasa aja karena tidak ada alif lamnya. Nah itu maknanya kalau diterjemahkan secara mengatakan nih sahutannya waalaikumsalam. Ini ada papan tulisnya, ini bingung ada paham tulisannya lah. Waalaikum salam itu berarti tidak ada alif lamnya kan salamnya itu, tapi kalau waalaikumsalam nah itu ada alif lamnya karena orang yang memberi salam pakai alif lam. Iya, ini berkirim salam itu ada caranya. Dia mengucapkan salam lawan nang tempatnya berkirim. Jadi kirim assalamualaikum, ya lawan si anu misalnya, gitu kan? Nah maka nang menyampaikan ini dia harus seperti yang diucapkan oleh nang berkirim tadi. Jadi si anu berkirim assalamualaikum launikam, itu bahasanya seperti itu. Nah tetapi kalau ini berucap aku kirim salam aja lawan si anu, maka persi kalimat yang disampaikan oleh si fulan ini kepada itu terserahnya, atau misalnya sesuai dengan kata-katanya
si fulan kirim salam lawan ikam, kayak itu aja, sama seperti ucapannya itu kan. Nah, tetapi sahutan tetap wajib menyahut. Bahkan dalam hukum fikih itulah, kalau orang mengirim surat bahari kan gak ada apa ini HP itu kan. Nah, kirim surat lewat kertas. Lalu di situ ada suratnya diawali dengan assalamualaikum misalnya kan, lalu isi surat. Nah, kemudian surat itu di sebelahnya ini kosong, kertas sebelah aja betul ya situ kan, sebelahnya kosong. Maka dalam hukum fikih lah, menyahut atau membalas surat itu kertasnya ini wajib dikembalikan. Ini hati-hatilah, kertas ini masih milik pengirim surat. Itu hukumnya. Maka bila kita mengambil kertasnya itu, kita dianggap merampas sudah. Ini saking detailnya ulama membahas tentang itu lah. Jadi kalau surat itu membutuhkan jawaban, lah, membutuhkan jawaban atau balasan adalah, nah maka kertas surat itu ini hukumnya milik si pengirim surat. Si penerima surat tiada berhak memiliki itu. Dia wajib mengembalikan itu. Nah, jangan terima kan sekedar kertas ini ada bapak juga aja, jangan lah, kalau bina dituntut kena di akhirat. Nah, kalau nya pakai assalamualaikum itu kan berarti harus ada dijawab itulah. Nah, maka bilanya ada kertas kosong, jawabannya tulis saja di belakangnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa isi suratnya, kembalikan lagi kertas itu jual. Ini saking detailnya ulama membahas tentang itulah. Ya itu kadang-kadang nang berkirim nang ada pahamnya dibolehkan tersinggung, padahal hukum memang seperti itu lah. Nah, tetapi kalau isi suratnya itu tidak membutuhkan jawaban, sekadar pemberitahuan aja lah, nah maka hukumnya kertas itu menjadi milik penerima. WA sama lah, cuma WA ini kan gak ada benda yang dikirimkan, cuma isinya aja. Nah, jadi kalau dia mengirim WA dengan salam gitu kan, nah WA itu harus dibalas, maka wajib mencantumkan jawaban salamnya itu lah di WA itu. Tapi kalau WA nya itu kadang membutuhkan isinya, kadang membutuhkan jawaban, sekedar pemberitahuan aja dengan salam cukup dibalas dengan ucapan aja. Nah, adapun masalah apa ngarannya itu yang sudah bertulis dahulu itu apa? Stiker itulah. Nah, stiker itu memang kita kadang menulis, coba itu tergantung dengan niat kita. Nah, kalau kita memakai stiker itu niat untuk membalas dan kita baca di hati gitulah, itu sebenarnya sudah cukup aja. Tapi pilih-pilih, stiker itu ada jawabannya waalaikumsalam, ada stiker waalaikumsalam ada. Nah, ya itu milih aja lagi ulun, tapi memperhatikannya memang. Nah, yaitu kalau orang kirim salam, tergantung kita apakah pesannya amanah dengarannya kita terima atau kada, itu hak kita lah. Mun kita kada menerima tidak masalah, kita kada menyampaikan. Tapi kalau kita menerima pengarannya, kirimannya itu, nah maka kita wajib menyampaikan salam itu lah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Ucapkan salam lah, assalamualaikum ya Rasulullah min pulan bin pulan.
Nah cuma ulun beranjak kebanyakan nang berkirim salam ini, maka ulun bepadah aja kada kawa menyebutkan nama satu persatu ulun berkirim salam itu. Nah jadi ini bepadah dulu aja. Dan cuma di sana itu ulun ucapkan kalau dalam bahasa Arab itu assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, seterusnya kan banyak panjang salam itu. Nah ini miman sallama alaika, daripada orang-orang yang berkirim salam lawan pian. Nah itu aja sudah. Soalnya menyebutkan satu persatu namanya, nah, tidak bisa. Mau berkirim salam, bersalaman, nah, itu kada disyaratkan bersalaman itu lah. Cuma adat kita aja sambil berkirim itu bersalaman. Ini bersalaman itu sebenarnya disunahkan. Bersalaman tuh awal kita bertemu lah. Cuma kita nih akad nikah kan bersalaman juga. Padahal tidak ada tuntunannya bersalaman tuh, cuma nyaman menghujat pengulur itu. Padahal ada mesti bersalaman, itu orang nikah itu lah. Nah cuma hukum adat itu kalau memang tidak bertentangan dengan agama, ya tidak masalah lah. Nah cuma artinya itu bukan bagian dari ajaran agama. Nang bersalaman ketika apa? Nah ketika ijab kabul atau mewakilakan menyembelih kurban, yang kadang-kadang model kayak itu aja sebagian lah, itu tidak ada tuntunan khusus untuk itu. Cuma kalau kebetulan pas awal bertemu ya sunnah Nabi memang. Tapi biasanya ini mengopi macam-macam dahulu lah. Nah itu sudah berarti. Nah cuma kada apa-apa mana bersalaman itu. Jangan mana bidah. Nanti itu aja adalah mudah-mudahan ada berkat manfaatnya. Nah kemudian nih bahaul kan ini Yesir. Nah ini tahlil lah yang kita niatkan untuk almarhumah Dawiyah binti Ma'il.